Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma fa'ashifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi man syaa bil ma'ashiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kabalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa malakain aw takuna minal khalidin. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, mari kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi Allah ini karena angkuh. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan dirinya. Di dalam surat lain Allah berfirman, maka dibisikkanlah kejahatan ke dalam dada, dibisik-bisikkanlah kejahatan kepada Adam dan Hawa, sehingga terlepaslah singgasana penutup tubuhnya pada kedua mereka. Jadi lapih aurat Adam dan Hawa. Kemudian dia mengatakan, Allah melarangmu untuk mendekati pohon itu supaya kamu tidak jadi malaikat di surga ini, supaya agar kamu tidak kekal abadi di dalam surga ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku ini benar-benar adalah penasehatmu yang adil. Dalam surat lain Allah berfirman, yang telah membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat
Al-A'raf ayat yang ke-22 sampai 23. Kemudian surat Luqman. Surat Luqman ini saya lupa ayatnya ayat berapa. Kemudian tadi terakhir surat An-Nas ayat kedua dan yang paling terakhir. Inilah yang menjadi dalil dasar kajian kita pada pagi hari ini. Akan kita kupas, mudah-mudahan jam 6:30 selesai. Nak bagus 6:30 bu. Kalau 6:30 baru nak tahu. Yang kami hormati imam-imam Masjid Asy-Syifa, yang kami hormati Bapak Ibu, para pimpinan Yayasan Semen Padang, Bapak Ibu umumnya, jamaah wirid yang tidak kami bisa sebut namanya satu persatu. Wabil khusus ibu istri dari Pak Eri. Karena suami beliau kan sama bekerja dengan saya di BKKBN. Ibu bapak tidak. Yang mana bu? Tidak Irwan. Iya juga bu, di BKKBN juga. Gimana pak? Iya pak. Tentunya tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini kalimat alhamdulillah. Allah masih memberikan nikmat karunia kesempatan hidup kita kepada kita untuk kita selalu berbenah sehingganya nanti kita kembali kepada Allah membawa qalbin salim, membawa hati yang selamat. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak akan lagi ni Pak, dah siap-siap saja Pak. Ustaz Andri nak nampak ada Ustaz. Cuti. Betul agak santai je WA tadi. Mesti capek je. Ibu sehat ibu? Penganam buka mari saya kemarin tak ancak disuruh ancak bu. Ibu bapak yang kami hormati, kajian kita pagi hari ini kita akan menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa yang disampaikan beliau begini Bapak dan Ibu. Sesuatu yang tidak bisa kita elakkan dalam kita hidup di atas dunia ini adalah bahwa kita sebagai manusia seringkali tergelincir, seringkali terjerumus kepada kesalahan dan dosa-dosa. Betul? Yang tidak bisa kita elakkan kita seringkali terjerumus dan tergelincir kepada kemaksiatan serta kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ke waktu ada saja kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, baik disengaja maupun tidak sengaja kita melakukannya. Baik kita mengetahui itu adalah suatu dosa, itu adalah suatu pelanggaran agama, baik yang tidak kita ketahui. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Usulul khotoya kulliha salasatun. Induk dari kesalahan-kesalahan, dari dosa yang dilakukan manusia itu muaranya ada 3. Ini yang disampaikan oleh Ibnu
Qayyim. Lalu kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan satu persatu. Yang pertama kata beliau al-kibru, yang kedua al-hirsu, yang ketiga al-hasadu. Kemudian kita akan coba jelaskan satu persatu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah al-kibru. Ternyata al-kibru ini induk dari dosa dan kemaksiatan. Kalau kita tidak bisa terbentengi dari kibru ini bahaya Bapak dan Ibu. Apa itu kibru? Kibru itu kesombongan, keangkuhan. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, kesombongan itu dapat mengantarkan para pelakunya jatuh kepada kekufuran. Kan itu sombong jatuh kepada dosa lain. Ini bahayanya. Jadi ketika seseorang melakukan kesombongan, ketika seseorang berbuat angkuh dalam kehidupan dunia ini, lalu kemudian dia tidak mau menerima kebenaran, maka pada sesungguhnya dia telah menjatuhkan dirinya kepada kekufuran. Apa kaitannya Ustaz? Ada kaitannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Satu ayat. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, niscaya akan aku tambah. Akan tetapi jikalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat serta kemampuan-kemampuan kepada kita. Apa sih yang disombongkan oleh seseorang? Apa sih yang menyebabkan seseorang bersikap angkuh dalam kehidupan dunia? Oh, pangkat dan jabatannya apa? Kekayaannya kah? Ilmu yang dia miliki? Bahkan ketaatan dia? Ingat, ketaatan yang kita lakukan itu memang itu diperintahkan oleh Allah. Tidaklah engkau diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal ins, tidaklah diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, untuk beribadah. Lalu dia angkuh dengan amal soleh, dengan ibadah yang dia lakukan. Ada orang sombong karena kesolehannya Bapak Ibu, nantilah di lain waktu kita bahas. Ini bahaya Bapak Ibu. Nah, mereka sombong karena kekayaannya itu Allah yang beri, nikmat dari Allah, kemampuannya untuk beribadah datang untuk kajian, ini kekuatan Allah yang memberi. Lalu dia angkuh, berarti dia telah kufur dari nikmat yang telah Allah berikan. Berarti ibu bapak, sombong dapat mengantarkan kepada kita para pelakunya jatuh kepada dosa yang lain, yaitu kufur. Jadi betul kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekarang Ustaz, apa kesombongan itu definisinya Ustaz? Kita lihat hadis Nabi Bapak dan Ibu, supaya kita lebih kuat dalam memahami definisi ini. Bukan definisi yang dibikin oleh manusia. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fil qalbi mithqala dzarratin min khardalin min kibri. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga kata Nabi, bagi siapa yang di dalam hatinya ada benih kesombongan, walaupun sebesar biji zarah, biji bayam Bapak Ibu, kan halus itunya. Aduh, sagadang itu bibit kesombongan di dalam hati kita aja naruh masuk ke dalam sargole, kata Nabi, bukan saya, Nabi yang mengatakan. Ibu, bukankah kesombongan ini yang menjadikan manusia tidak mau menjalin silaturahmi, tidak mau bergabung Pak dengan kelompok yang lain? Ini masih banyak, terutama saya sering ngasih kajian di majelis taklim Ibu Bapak. Kasus di majelis taklim itu, aduh kelompok itu mau
Aden kalau lah si anu jadi ketua Ustaz Amboyo ndak ikut Ustaz. Harus si anu jadi ketua, kalau si anu pun jadi ketua ndak satu ratu masalah majelis taklim itu. Ada apa di dalam hatinya ini? Apakah mereka merasa tersaingi dengan pengurus yang baru? Ini bibit kesombongan Bapak Ibu. Apalagi nih? Ini saya sangat segan nih menyinggungnya nih. Bapak Ibu ngertilah. Jadi apapun profesi kita, apapun pangkat dan jabatan kita, jangan pernah mengkotak-kotakkan diri kita dengan yang lain. Itu ajalah bahasa yang saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu ngerti nih. Tuh Bapak ahli Bapak. Karena bahasa dakwah yang saya pelajari dari guru saya kok bisa dipahami lah Ustaz. Kan ada yang dia yo aku sampai kok permintaan apa di jabatan tinggi Pak, ini udah nemu bagambung yang lain Pak yang di bawah. Nah itu jangan Pak, sangat nyopin ya Bu. Jabatan hanya sebatas di kantor sajalah. Kalau lah tiba di tengah-tengah masyarakat, lepaskanlah semuanya agar kita bisa berbaur, agar kita bisa menyatu dengan masyarakat yang lain, sehingganya semakin rendah dalam hati kita. Kita ungkapkan jadi. Kemudian Bapak dan Ibu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ahadna yuhibbu ayyakuna taubuhu wa hasanal panahluhu hasanah." Kecek sahabat, "Ya Rasulullah, di antara kami ya Rasul, ada yang suka memakai pakaian yang terbaik, gemar memakai alas kaki yang terbaik. Apakah kami termasuk kepada kesombongan ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Kata Rasulullah, itu tidak termasuk kepada kesombongan. Kenapa? Karena Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Jadi Ibu, ketika Bapak Ibu kita semua berhias Pak, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, memakai alas kaki yang terbaik yang kita miliki berdasarkan hadis Nabi itu, kalau hanya sebatas mubah yang dibolehkan atau yang disyariatkan di dalam agama, tidak menyalahi aturan agama, itu dibenarkan dan tidak mengapa kita memakainya. Akan tetapi kalau seandainya sebaliknya, ketika kita memakai alas kaki terbaik yang kita miliki, kebetulan alas kakiku agak mahal dari yang sebelumnya kita beli. Katakanlah sepatu Bapak dan Ibu, dicari sepatu yang agak mahal, tu dibawa berjalan-jalan acara Car Free Day. Selama di acara Car Free Day itu mabuk nak memakai sepatu mahal, tadinya mencari ke lantai saya, mencari ke aspal saya, anak mencari sepatu yang lain mencari. Oh iko sepatu iko alun iko masih tinggian cak tu boleh. Anda ada nama memakai sepatu merek sepatu Ambo nama merek. Ini tidak mubah lagi nih Bu. Ini sudah jatuh kepada kesombongan. Hanya hati-hati juga Bu. Kadang-kadang ada dua bentuk itu tanpa kita sadari Bapak dan Ibu. Yo tamaha kebaya aku tabadi dia awak. Sehinggunya dalam beralik tu orang perhatian kebaya orang saya tadi sadolah. Ala rasul dawang. Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, al-kibru batul haqq ghabdun nas. Lebih dikerucutkan oleh Nabi supaya tidak ada keraguan-keraguan. Kecek Nabi, kesombongan itu adalah batul haqq ghabdun nas. Dua senya. Yang pertama, menolak kebenaran, kemudian merendahkan manusia. Itu kesombongan.
Ibu, Bapak, masih ingatkah kita? Inilah sifat inilah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surganya Allah. Saya 2 ayat saja yang saya sampaikan, 2 surat saja dalam Al-Baqarah, kemudian di dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-Baqarah, wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, kata kuncinya di sini menurut tema hadis kita ini, tema ceramah kita. Ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk memberikan penghormatan sujud kepada Adam, fasajadu, malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, karena iblis ini termasuk dari kelompoknya malaikat. Kenapa? Aba wastakbar. Dalam ayat ini tidak dijelaskan kenapanya, menjalehnya situ dia menolak. Di mana bisa kita cari Ustaz alasannya bahwa aku nak namu memberikan penghormatan kepada Adam? Kita lihat dalam ayat yang lain, surat yang lain, Pak. Ini kalau tidak salah ada 4 surat, 2 surat saja saya sampaikan. Biko kampir, biko jadi jujur sangat selesai biko kan. 2 surat salah. Di dalam surat Al-A'raf, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Al-A'raf ayat 11. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kata Allah, sungguh telah aku ciptakan Adam, telah aku sempurnakan ciptaan Adam, kemudian aku perintahkan kepada malaikat untuk memberikan penghormatan sujud kepada Adam, fasajadu, mereka sujud, illa iblis lam yakum minas sajidin, kecuali iblis. Iblis termasuk orang yang tidak mau, makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam. Ditanyalah oleh Allah ayat yang ke-12-nya, qala ma manaka alla tasjudu iz amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam yang baru saja saya ciptakan? Kecilnya Bapak dan Ibu, ana khairu minhu. Dia Rabbun nas, tadi kata Nabi. Dia merendahkan makhluk lain. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, aku lebih dahulu diciptakan daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apalagi ambo diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Api ko dia teh, tanah di bawah. Tidak mungkin api memberikan penghormatan kepada tanah. Iblis lupa Bapak Ibu, dia menganggap api itu selalu di atas. Kok tabakar rumah yo dia teh api, dia teh tanah. Betul enggak, Bu? Kemarin di Lubek ya, di Perang Selatan. Tapi iblis lupa, tidak selalu api itu di atas. Ada waktunya sesekali api itu berada di dalam tanah. Mana buktinya? Lihatlah di dalam gunung Merapi itu api isi dalam tanah. Iblis lupa. Qala khruj minha. Qala fakhbit minha, dalam ayat. Qala fakhbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tatakabbara. Keluar kamu iblis. Surga bukan tempat makhlukku yang sombong. Jelas di sini Bapak dan Ibu, sombong dapat mengantarkan makhluknya Allah yang sudah ratusan ribuan tahun berada di dalam surga, akhirnya keluar juga dari surga. Ada makhluk yang pengen masuk ke dalam surga, bahkan belum pernah masuk ke dalam surga, cita-citanya ingin masuk ke dalam surga, tetapi dalam kehidupannya selalu berlaku sombong. Tidak nyambung, Bapak. Oleh karena itu, maka Ibu, Bapak, salah satu yang harus kita usahakan di atas dunia ini adalah bukan hanya kita berusaha bagaimana keinginan kita terwujud,
impian-impian kita tercapai. Mungkin ada di antara kita berkeinginan punya rumah mewah, mobil impian, jabatan yang diimpi-impikan. Namun ketika itu telah terwujud, impian telah terwujud, keinginan telah tercapai, maka jangan lupa ada usaha yang harus betul-betul kita lakukan. Apa itu? Menjauhkan diri dari sifat kesombongan atas pencapaian kita tadi. Aku perlu kita usahakan. Kalau tidak, akan berentetan dosa-dosa menyambangi kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa? Ibu, kata Nabi tadi kan jelas, sombong kok tipis nyo di dalam hati awak, tipis mana nyo kata Nabi, hanya sebesar biji zarah nyo. Hati-hatilah kata Nabi. Kadang-kadang ada bagian-bagian dari kehidupan kita, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada di antara kita memakai barang yang lebih mewah daripada sebelumnya. Lalu dia sudah terasa berada di atas awang-awang yang biasanya hidungnya ke bawah lubangnya, kinilah kateh se lubang hidungnya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu, susah ini. Kalau lubang hidung lihat dia tulang nampung aja. Bapak Ibu yang terhormat, model tu mana orang Minang ko menyindi orang sombong, hidung kate, kamu ayo tu Bapak Ibu. Ibu Bapak, jadi inilah yang dapat, sikap inilah yang dapat merendahkan makhluk yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu, kesombongan itu juga menolak kebenaran. Ambil contoh di dalam kehidupan Nabi lah. Ada enggak dalam kehidupan Nabi dicontohkan ini menolak kebenaran ini? Ada Bapak Ibu. Ada terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi ini ada seseorang yang sedang makan dengan tangan kirinya. Nabi melewati dirinya, lewat di depannya. Kemudian Nabi memberikan nasihat. Kalaulah Nabi bagi nasihat kan sesuatu yang benar tuh Bapak Ibu. Nah mungkin yang salah diberikan oleh Nabi. Kecek Nabi, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Nah ini perintah kenapa kita makan dengan tangan kanan Bapak Ibu. Ya, dan itu bagian dari sunnah Nabi. Lalu dengan spontan, dengan enteng, dengan mudah, dengan cepat dia menjawab, la astati', indak bisa makan di tangan kanan doa, tidak bisa mengangkat tangan kananmu. Ibu bapak yang terhormat, dia mengatakan tidak bisa mengangkat tangan bukan berarti dia tidak mampu Bapak. Kata Nabi, dia mampu. Ma mana'ahu illa kibr. Kecil Nabi, tidak ada yang menghalangi dia untuk mengikuti apa yang aku nasihatkan tadi kecuali kesombongan. Jadinya mengatakan itu kecil Nabi karena ada bibit sombong dalam dirinya. Nah namun yang menerima nasihat dari Nabi, mungkin lalu percaya yo Nabi le Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Lastata'a, engkau memang tidak akan bisa mengangkat tanganmu. Bu, Pak, dibalas tunai oleh Allah. Iyo tidak bisa ngangkat tangan kiri le Bu. Jangankan tangan kanan, tangan kirinya pun tidak bisa diangkat sehingga tidak bisa dia melanjutkan makanannya, memakan makanannya. Ibu bapak yang kami hormati, nah, oleh karenanya kesombongan, keangkuhan, menolak kebenaran, merendahkan manusia ini perlu kita bentengi. Kalau ini kita lakukan dapat menghantarkan kehidupan kita di atas dunia ini, tidak akan bahagia, bahkan tidak akan bahagia nanti hidup di akhir. Oleh karena itu ingatlah pesan dari orang-orang atau dari tokoh Minangkabau itu. Apa kecil beliau mereka kok, janganlah engkau seperti bambu,
seperti buah yang dia apabila nanti besar dan tinggi, inyo akan menyondak langit. Namun ketika bambu itu telah besar, telah tinggi, indak jo bisa nyo sondak langit, tinggi langit ko kirue. Nyo sangko bisa nyo sondak. Jangan kita seperti bambu. Atau begini, tagak nak mahonja, alun duduk nak mau jua. Pernah ibu mendengar pepatah itu? Tagak nak mahonja, alun duduk nak mahunjua. Apa maksudnya? Kalau nyo tagak, tentu ada orang yang tinggi pada inyo. Yang wak sombongan. Oh tinggi wak, ada orang yang tinggi pada awak. Alun duduk nak mahunjua. Kok nyo mahunjua mabuk tapi jak de orang lain. Apa maksudnya? Ada orang yang lebih santiang daripada inyo gitu. Santiang awak tinggi, ada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada awak. Apa yang harus awak sombongan? Kita lanjutkan. Maka contohlah padi, semakin berisi semakin tawaduk, rendah hati Bapak dan Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau menyemalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai keangkuhan dan kesombongan. Jadi Bapak dan Ibu, kita bentengilah diri kita dari sikap sombong dan angkuh ini. Yang kedua, 8:30, lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, induk dosa itu adalah al-hirtu. Apa itu al-hirtu? Al-hirtu itu tamak, atau bahasa serakah, rakui, dua nak tiga nak ampe. Nah itu bahasa Minang. Dak cukui yo nanadoh kodo dak cukui yo nanadoh kose doa gitu. Nah bahasa Minang payahyung jalan. Bapak Ibu yang terhormat, Nabi bersabda, saya selalu menyampaikan sabda Nabi Bapak Ibu. Ini teksnya agak lupa saya, ini bahasa Indonesia sajalah. Andai kata salah satu anak cucu Adam, berarti manusia, andai kata ada manusia yang mempunyai satu lembah emas, tentunya dia akan menginginkan dua lembah emas, karena itu tidak akan mencukupi memenuhi mulutnya kecuali dengan tanah. Hadis ini dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih Bapak dan Ibu. Apa makna hadis tadi Ustaz? Jelas Nabi katakan Bapak dan Ibu, manusia itu, anak Adam itu, kalaulah dia satu lembah emas itu kan tak sakit itu do Bapak Ibu, kan banyak cik lembah mah, makuinyo akan minta dua lembah emas, dua pun indak cukui do Bapak Ibu, indak akan memenuhi mulut lah dua lembah emas, indak ju memenuhi mulut. Kecuali apa yang bisa memenuhi mulutnya? Kematian, dimasukkan ke dalam tanah baru cukui deh nyoba. Bapak dan Ibu, keserakahan yang dilakukan oleh manusia itu, manusia kalau sudah serakah Pak Bu, manusia kalau lah tamak, lah rakus, itu lebih buas. Kok bayo bahasa Bapak Ibu, lebih buas daripada dua serigala lapar yang dilepaskan. Ini bahayanya Bapak dan Ibu. Bagaimana dua serigala lapar yang dilepaskan itu? Serigala kalau lah dilepaskan, dia akan mencari domba-domba, dia akan mencari makanan. Lah dapet denyo dua domba ko makanan, nampak denyo lah dapet denyo serigala ko dua domba sebagai makanannya, nampak denyo temannya memakan domba itu, nyambil dia punya kawan yang mabuk.
Manusia kalau sudah serakah sama lebih puas daripada itu pada ibu. Baanan ka punyo kawan ka untuk inyo gitu. Bukan sebaliknya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Ustaz, baca we kita supaya terhindar dari serakah kok. Caranya kalau berzikir oke Bapak Ibu ya, itu sudah pasti. Saya cari contoh yang lain selain daripada berzikir lah. Gini. Ada seorang laki-laki yang bernama Hasyim Atto. Hasyim Atto ini terkenal dengan kedermawanannya. Saking dermawanannya dia, orang lain bertanya kepadanya, Hasyim Atto, ada ndak orang yang dapat mengalahkanmu perihal tentang kedermawanan? Hasyim Atto menjawab, ada. Siapakah dia? Dijawab oleh Hasyim Atto, saya pernah mampir di sebuah rumah anak yatim dari sebuah negeri. Ketika saya mampir bertamu ke rumahnya, lalu aku dipersilahkan masuk. Setelah itu dia pergi ke belakang, disembelihkan satu ekor kambing untukku. Kemudian dia potong-potong, dibersihkan, kemudian dimasak, dikasih bumbu. Setelah selesai masak, dihidangkanlah kambing itu ke hadapanku. Aku pun dipersilahkan untuk mencicipinya. Aku tidak tahan lagi dengan nikmatnya bau masak kambing itu, maka aku pun mencicipinya. Namun ketika aku cicipi, spontan muli amboku mengatakan, wih lama gulai kambing ya. Spontan saja Bu. Pernah tak kita seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita makan di rumah orang lain, ladonya terasa lama, lama lado ibu mah. Spontan saya nyampe. Sama dengan Hasyim Atto tadi, spontan dia mengatakan, wih lama boleh kambing boleh. Mendengar kalimat lama tadi kecil Hasyim Atto, ambo selingi jo bahasa Minang ya Bapak Ibu ya. Mendengar kalimat nikmat tadi, dia pergi meninggalkanku, dia kembali lagi ke belakang, ternyata dia sembelih lagi beberapa kambing untukku. Dia potong-potong, dibersihkan, dimasak, dan kembali dikasih bumbu, kemudian dihidangkan lagi kepadaku. Tentu Hasyim Atto tidak bisa lagi memakannya Bapak dan Ibu. Dihidangkan otak kambing, dihidangkan kepala kambing, dihidangkan kaki kambing, dihidangkan daging-daging kambing. Lalu aku pun kembali mencicipinya. Walaupun tidaklah kenyang, kembali mencicipinya. Setelah itu aku tinggalkan dia, aku keluar rumahnya, laba simbah darah saya di samping rumah itu. Ternyata Bapak dan Ibu, ada 10 ekor yang disembelihkan untukku, kata Hasyim Atto. Batanyolah orang tadi balik kepada Hasyim Atto. Hasyim Atto, apa yang engkau lakukan kepadanya? Tunggu dulu. Aku bertanya kepadanya, kepada anak yatim tadi, kenapa engkau begitu baik kepadaku? Padahal aku baru pertama kali datang ke rumah engkau. Sampai-sampai engkau menyembelihkan beberapa ekor kambing untuk engkau hidangkan kepada aku. Kecil anak yatim tadi Bapak dan Ibu, subhanallah, apa yang aku miliki, sedangkan orang lain mengatakan nikmat, mengatakan lama, bermanfaat bagi orang lain apa yang aku miliki ini, maka pantaskah aku kikir dan kufur? Pantaskah aku kikir dan pelit dari apa yang aku miliki ini? Tentulah tidak. Makanya aku tidak mau menyimpan apa yang aku miliki ini, tetapi itu bermanfaat bagi orang lain, terasa nikmat bagi orang lain. Makanya aku menyembelihkan beberapa kambing untukku. Kan tadi cie yang sembelihnya, terasa lama deh, ndak sanang lu hatinya do sembelihan cik lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang menyebut lama masakan awak, kaluan balik Bu. Ya Bu ya, kaluan balik Bu. Banyak-banyak kaluan. Ibu Bapak yang terhormat, Ustaz nang kadi kaluan tu ndak kaluan dole Ustaz. Ibu Bapak. Nah, dijawablah oleh Hasyim Atto, apa yang engkau lakukan kepadanya atas kedermawanannya itu? Bu Bapak lah tahu gitu. Yang dilakukan oleh Hasyim Atto adalah
300 ekor onta, 500 ekor kambing diberikan oleh Hashim atau untuk anak yatim tadi karena rasa tarimo kasihnya. Kecik orang nak bertanya kasih matok tadi bu, berarti anak yatim itu belum bisa mengalahkan kedermawananmu. Kamu katakan tadi inyo adalah yang telah mengalahkan kedermawananmu. Mana? Kan iyo tuh engkau memberikan ratusan ekor kambing dan onta, sedangkan dia hanya memberikan beberapa saja ekor kambing. Berarti engkau lah yang lebih dermawan. Ibu bapak yang terhormat, dibantahlah oleh Hashim Atto. Apa kata Hashim Atto? Tidak, dialah yang lebih dermawan. Kenapa? Karena yang aku berikan kepadanya itu hanya sebagian dari yang aku miliki, sedangkan yang dia berikan kepada itu adalah semua yang telah dia miliki. Berarti dialah yang paling dermawan. Apa makna Ustaz? Ustaz membahas tentang tamak tadi Ustaz, tapi Ustaz kini mageh contoh tentang dermawan. Kami kan bertanya tadi supaya kami terhindar dari tamak. Ustaz jawab jo ke dermawanan. Apa hubungnya Ustaz? Jadi supaya awak terhindar dari rasa tamak tadi, serakah tadi, apa yang awak miliki kok agi-agian lah kahurang Bapak dan Ibu. Dulu Bapak Ibu, orang-orang berpikir bisa yang dimiliki kok dinikmati oleh orang lain. Akan tetapi sebahagian orang berpikir bisa apa yang bisa dia ambil dari kawan dia ya. Apa yang bisa ambil dari orang lain koyo. Orang kan berpikir begitu Bapak Ibu. Apa manfaat yang bisa ambil dari orang lain ya? Orang dulu Hashim Atto tadi, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia berpikir bagaimana apa yang dimiliki ini bisa diberikan kepada orang lain, sedangkan orang sekarang berpikir punya orang bisa punya. Jadi dia menganggap uang, harta yang dia cari pagi sampai malam itu hanya sakunyo, dompetnya hanya tampik singgah sajonyo. Kalaulah talungu nyuagian kepada orang lain, sama sepertinya dunia ini hanya tempat singgah saja. Ustaz protes kami Ustaz, berarti kami tidak boleh menungguan-nungguan harta tu dah Ustaz. Berarti kami tidak boleh menjadi orang kaya tu dah Ustaz. Tidak boleh menjadi orang berpunya tu dah Ustaz. Ibu, bapak jangan salah paham dulu. Tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang melarang bapak ibu menjadi orang kaya dan menjadi orang yang berpunya. Tak ada. Akan tetapi ayat dan hadis menjelaskan ketika bapak ibu menjadi orang kaya, menjadi orang yang berpunya, jangan lupa lakukan dua hal. Apa itu? Yang pertama, jangan lupa pada sang pemberi, dan yang kedua, jangan lupa harus ada yang diberi. Jadi dengan kita rajin memberi, kita terhindar dari sifat tamak Bapak dan Ibu. Terakhir, al-hasadu. Hasad ini iri hati, dengki, tidak senang melihat orang lain bahagia. Ibu bapak, Nabi bersabda, iyyakum wal hasad. Jauhkanlah olehmu sifat hasad. Fa innal hasad yakulu hasanat. Karena sifat hasad itu dapat memakan kebaikan, kama takulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi ibu bapak, hasad seketik semua sampai hasad ini bapak dan ibu begini. Apabila ada di antara kita ini yang tidak senang ketika ada orang lain mendapat nikmat, itu 50% baru hasad di dalam diri awak. 50% baru. Nak senang saya awak mencari orang mendapat nikmat doang. Tu 50% hasad baru tunya. Bisa sampai 100 bagaimana Ustaz?
bisa sampai 100 ada aktivitas yang kita lakukan setelah itu. Berusaha kita bagaimana menghilangkan nikmat itu dari dirinya, baru 100%. Nah, ibu bapak, Ustadz tinggal dengan bapak ini ya, satu komplek dengan bapak ini ya, iya. Yang dekat Masjid Baitur Rahman, iya. Yang dekat Masjid Asyifa, iya. Tapi aku rumahnya lebih rancak daripada rumah pak kecil Ustaz ko. Aja ya pak tu yo Ustaz. Inyo ada tarana Ustaz. Tarana itu tuyul. Jadi setelah hasad itu bapak ibu timbul hasud. Nah, itu bahaya tuh bapak ibu. Karena dia ingin menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang lain dari berbagai macam bentuk cara bapak ibu. Ustaz ceramah hasad kau dalam diri Ustaz lah hilang Ustaz. Saya? Iya Ustaz. Ini tidak salah pertanyaan. Tidak Ustaz. Baik, saya jawab. Di dalam diri saya belum hilang sikap hasad. Tuh aku Ustaz ceramahan sekali, Ustaz alun mengamalkan leh. Tapi lah Ustaz sampaikan, harusnya Ustaz amalkan terlebih dahulu, lah terhindar Ustaz dari hasad, barulah Ustaz menceramahan kepada kami. Saya menjawab masih ada, bukan berarti tidak ada alasan Bapak. Ada alasan. Kenapa? Selagi nyawa ada di kandung badan, selagi jantung saya masih berdetak, selagi nafas saya masih berhembus, darah saya masih mengalir, maka setan akan selalu membisik-bisikkan ke dalam diri saya agar saya bersifat hasad. Ayat yang membacakan tadi Bapak Ibu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ibu, kenapa Ambo bawa kali Ambo? Karena Ibu, semakin tinggi tingkat pemahaman agama seseorang, semakin babayulo setan dan merayu. Nah, jadi kita ini tidak akan terlepas. Ustaz, bukannya setan itulah pensiun Ustaz. Alun Bapak Ibu, beliau akan berjanji akan selalu menjerumuskan kita lebih-lebih bersikap hasad. Bapak dan Ibu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, 2 menit lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, andai kata kita terbentengi dari sifat 3 tadi, maka kita akan selamat dari dosa-dosa yang lain. Karena yang 3 tadi itu adalah induk dari segala kesalahan dan dosa. Bapak dan Ibu, demikian saja. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.